Jangan ngaku pecinta pedas kalau belum nyobain ceker dan pentol pedas ini. Kedua menu ini cocok buat kalian yang suka tantangan. Bukan cuma bikin lidah bergoyang, kuah pedasnya bisa bikin kalian berdendang. Hihihi. Lihat aja nih jumlah cabai rawit yang dipakai. Widih, berlimpah fams. Dalam sekali masak, cabai yang dipakai bisa mencapai 50 butir. Kebayang gak tuh pedas yang cadas? Hihihi. Ini dia pentol dan ceker ayam yang siap dimasak. Ulek cabai cukup sampai kasar aja fams. Lalu masak cabai halus. Disusul cabai kasar tadi deh. Giliran pentol yang masuk nih. Kalau bikin ceker begal gak terlalu beda kok. Hanya saja cabai halus yang dipakai harus didiamkan selama 3 hari supaya nggak berbau langu. Sebagian orang fams doyan menyantap ceker karena teksturnya kenyal dan rasanya yang gurih. Berbagai manfaat juga bisa didapat dari ceker ayam ini. Misalnya, kolagen yang bisa menjaga elastisitas kulit dan mengurangi kerutan di wajah. Istilah kerennya sih anti-aging gitu, fams. Ceker juga tinggi kalsium, sehingga baik untuk kekuatan tulang. Dalam penyajiannya, pentol dan ceker dimasak sebentar dengan kuah kaldu dan sambal kembali. Tinggal sajikan aja nih. Meskipun rasanya pedas, ternyata bisa bikin ketagihan tuh. Kandungan kapsaisin pada cabai bisa merangsang hormon endorfin yang bikin rileks, sehingga bisa meningkatkan nafsu makan, fams. Ajib deh pokoknya. Bakso kenangan mantan ini bentuknya mirip kuburan. Ada tambahan nisan dengan kata-kata puitis tuh. Hehe, jangan baper dong. Langsung sikat aja deh. Kalau kenangan mantan masih seliweran, solusinya bisa menyantap bakso kuburan mantan. Kali aja kenangan mantan bisa hilang dari ingatan. Hihihi. Ternyata fams, bahan yang dipakai untuk bikin bakso mantan ini sama kayak bakso pada umumnya. Ada campuran daging sapi dan ayam, serta bumbu rempah untuk memperkaya rasa. Saat digiling, daging harus dicampur air es. Katanya sih bisa bikin tekstur bakso jadi kenyal dan empuk. Sebagai pengikat adonan, tambahkan putih telur dan tepung tapioka ya. Tinggal cetak deh. Bakso mantan ini nggak dibentuk bulat kayak bakso pada umumnya, tapi dicetak dengan wadah kayak gini. Jangan lupa tambahkan sosis dan telur puyuh sebagai isiannya. Katanya sih isian ini jadi simbolik. Ibarat kata segala kenangan mantan yang dikubur. Duh, buruan move on deh. Tinggal rebus bakso sampai matang deh. Kalau sudah terlepas dari cetakan dan mengapung, tandanya bakso udah matang. Bakso tinggal disajikan secara terpisah dengan mie dan kuahnya. Ayo, siapa yang mau ngicip? Apaan tuh yang digoreng? Bola-bola seukuran bola tenis ini ternyata bakso goreng alias basreng, fams. Bisa jadi alternatif kalau bosan menyantap bakso yang itu-itu saja loh. Basreng ini juga memiliki nama lain, fams, yaitu bakso goreng gajah karena ukurannya jumbo. Bahan untuk membuat basreng ini terdiri dari daging ayam dan udang giling. Dalam proses pengadonan, perbandingannya harus lebih banyak daging ayam daripada udang ya. Bumbu yang dipakai juga nggak terlalu banyak kok, soalnya udang udah menciptakan cita rasa masakan lebih gurih alami. Tekstur bakso goreng ini berbeda dengan bakso biasanya. Kalau bakso daging lebih padat, basreng ini teksturnya justru lebih basah dan lembek. Nah, 1 kg adonan bakso goreng ini bisa menghasilkan 50 butir bakso berukuran medium. Wah, banyak juga ya. Proses menggoreng bakso ini menggunakan teknik deep frying atau minyak yang banyak. Proses penggorengan ini harus dilakukan 2 kali supaya bisa mengembang sempurna dan teksturnya garing atau crispy. Meski tahap akhir, proses menggoreng ini memakan waktu sekitar setengah hingga 1,5 jam lamanya. Katanya supaya bakso goreng ini matang sempurna sampai ke bagian dalam dan tidak gembos saat diangkat nanti. Oh iya, satu bakso goreng gajah ini ukuran diameternya bisa mencapai 10 hingga 15 cm. Paling enak disantap dengan cocolan saus spesial. Bukan cuma kenyang, rasanya juga sensasional. Mantul! Sekarang kita santap bakso rujak ya. Wah, bakso emang gak ada matinya ya. Bakso dikenal sebagai kuliner yang disukai oleh semua kalangan. Rasanya spesial di lidah. Sampai-sampai mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, suka banget tuh makan bakso.
Disajikan bukan dengan mie, melainkan pasta spaghetti, fams. Bakso rujak ini juga dikasih tambahan kuah kaldu sapi dari rebusan tulang kaki. Rasanya gurih banget. Terakhir, kasih bumbu rujak. Rasanya manis dan pedas khas dari bumbu rujak. Teksturnya didapat karena ada tambahan kacang goreng. Krenyes-krenyes gitu di mulut. Katanya nih, bakso dibuat pada abad ke-17 pada masa dinasti Ming oleh seorang pria bernama Meng Bo. Saat itu, ia merasa kasihan karena orang tuanya yang gemar makan daging sulit menyantapnya. Kemudian Meng Bo mencoba menggiring daging dan membentuknya bola-bola agar mudah dimakan oleh ibunya. Sejak saat itu, bakso dikenal hingga sekarang, fams. Makin kesini, sudah makin banyak inovasi olahan bakso di tanah air. Kalau kalian suka makan bakso yang mana nih? Hihihi. Bola-bola ternyata nggak cuma bakso, ada juga hidangan manis yang bentuknya bola warna-warni. Ini bukan kue ubi ya, apalagi klepon. Hihihi. Kue bola ini wingko bola dari kota pecel lele, Lamongan. Selama ini banyak yang mengira wingko kudapan yang berasal dari kota Semarang. Padahal kue wingko berasal dari desa Babat, Kabupaten Lamongan loh. Pems, bahan untuk membuat wingko cukup sederhana. Ada tepung terigu, kelapa muda parut, dan gula pasir. Semua bahan dicampur sampai rata. Kalian tahu nggak bedanya wingko Semarang dan Lamongan? Ternyata wingko Semarang dimasak dengan oven, sedangkan wingko Lamongan hanya dengan wajan tuh. Wingko Lamongan awalnya juga berbentuk bundar pipih. Inovasi warga membuat wingko berubah menjadi bola dengan aneka warna. Sekilas jadi mirip takoyaki ya, fams. Hihihi. Aneka warna ini bukan cuma mempercantik tampilannya, ada juga cita rasa khasnya, mulai dari original, coklat, pandan, dan nangka. Walau terlihat sederhana, masak wingko ternyata tidak sebentar, butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai matang. Kalau sudah matang dan dingin, wingko siap dikemas. Wingko ini mudah dijumpai di toko oleh-oleh di Lamongan. Yang perlu diingat sih, wingko bukan penganan tahan lama, cuma tahan hingga 3 hari aja tuh. Makanya buruan dihabisin ya. Kuliner inovasi ini masih dari kota Lamongan. Namanya wingko pizza, fams. Bukan cuma jadi topping aja tuh, adonan wingko juga bisa dipakai dalam kudapan ini. Kita lihat cara bikinnya ya. Telur, garam, dan gula diaduk sampai rata. Kalau nggak punya mixer, cukup aduk pakai tangan aja ya. Aduk sampai rata, fams. Lalu tambahkan bahan utama yang menjadi ciri khas wingko, kelapa muda parut, fams. Dalam pembuatan wingko, jangan sesekali pakai kelapa tua. Bisa-bisa adonannya kurang enak, teksturnya keras dan terasa pahit saat dikonsumsi. Terakhir, campur tepung terigu, lalu aduk hingga adonan tercampur rata dan tidak menggumpal. Jangan lupa jaga teksturnya biar tidak terlalu kering. Caranya bisa tambahkan air kelapa dan aduk kembali hingga adonan tercampur sempurna. Pizza wingko dimasak dengan panci anti lengket. Beri topping sesuai selera ya. Oh iya, hidangan inovasi ini tercipta sejak 5 tahun yang lalu. Terakhir, tutup topping dengan adonan wingko lagi. Bisa dibilang wingko di atas wingko nih. Hihihi. Siap kita panggang nih. Butuh waktu hingga 1 jam supaya wingko matang secara rata. Kalau sudah matang, wingko pizza didiamkan dulu sekitar 10 menit sampai dingin. Kemudian diberikan topping lagi pada bagian atasnya. Eits, belum bisa dimakan nih. Wingko harus dipanggang lagi dengan oven agar matangnya rata. Tara, wingko pizza siap disajikan. Walau seperti wingko pada umumnya, topping pada pizza wingko memberikan rasa yang lebih kaya. Istimewa deh. Kalau kalian suka wisata malam hari, nikmati juga hidangan legendaris martabak piring. Lokasinya ada di Jalan Surabaya, Simpang Selatan, Panjang, Medan.
Martabak di sini berbeda dengan yang biasanya loh. Martabak dimasak dengan piring kaleng Fems, kemudian dibakar dengan arang. Katanya sih bisa menciptakan aroma harum gitu. Martabak piring di sini ada 2 jenis Fems, ada yang tebal atau tipis mirip leker. Bukan tebal tipisnya piring, tapi ketebalan adonan yang dimasak. Tekstur adonan mempengaruhi ketebalan martabak ini Fems. Kalau martabak tipis, adonan biasanya lebih encer. Saat dimasak, benar-benar dibuat setipis mungkin ya. Sedangkan martabak tebal adonannya lebih kental dan masaknya sedikit lebih lama. Ada 3 varian rasa martabak ini. Ada coklat, kacang, dan keju. Martabak piring ini ternyata bisa awet hingga 3 hari Fems. Lama juga ya. Kata penjualnya sih, karena adonan martabak ini tidak menggunakan santan. Jadi cukup awet deh. Usut punya usut nih, martabak ini ternyata sudah ada sejak 46 tahun yang lalu Fems. Legenda abis deh. Kalian harus siap-siap antri kalau membeli jajanan ini. Apalagi saat hari libur atau weekend tiba. Soalnya banyak banget tuh pembelinya. Hidangan iga bakar ini ukurannya super besar. Beratnya bisa mencapai 1 kilogram lebih tuh. Iga bakar berukuran besar kayak gini dikenal dengan sebutan iga bakar barbar. Bagian daging yang digunakan rusuk bagian bawah sapi. Gak heran tulangnya tipis dan dagingnya tebal Fems. Biasanya daging iga ini teksturnya juicy, lembut, dan empuk. Lapisan lemak pada daging iga enak dan mudah disantap. Mantap! Sebelum dimasak, daging iga direbus dengan panci presto supaya tekstur dagingnya lembut dan mudah disantap. Kalau sudah setengah matang, daging siap dibakar dengan arang dan bumbu barbeque. Biasanya ada tambahan kecap dan minyak wijen. Dijamin harumnya bisa meningkatkan selera makan. Karena sudah direbus, proses membakar daging nggak usah terlalu lama. Yang terpenting memberikan bumbu dan rasa manis pada daging iga tuh. Kalau mau lebih mantap, iga bakar ini dihidangkan dengan aneka sambal khas Nusantara. Misalnya sambal matah, sambal dabu-dabu, sambal bawang, hingga sambal kacang. Tinggal pilih sesuka kalian deh. Fems, daging bagian iga kaya kandungan protein. Ada juga zat besi dan kalsium. Pokoknya cocok disantap oleh kalian yang menderita kurang darah atau 5L. Lemah, letih, lesu, lemas, dan lunglai. Wah, bisa jadi lebih bergairah nih. Menu andalan lain di tempat makan ini adalah roti sandwich. Sebelumnya, daging iga dilepaskan dulu dari tulangnya. Lalu potong kecil-kecil Fems. Tumis dengan margarin dan bawang bombay ya. Ada juga telur dadar dan selada sebagai isiannya. Wih, makin berselera nih. Tak kalah spesial, sate wagyu Fems. Daging wagyu ini terkenal dengan kualitas dan harganya yang fantastis. Umumnya daging wagyu ini diolah jadi steak karena rasanya gurih dan teksturnya lembut. Udah jadi nih iga bakar barbar, sandwich iga, dan sate wagyu. Kalian suka iga yang mana nih? Hihihi. Eits, jangan dibuang dulu kotak susu cair yang udah habis ini. Bisa disulap kok jadi kerajinan cantik yang bernilai jual tinggi. Wah, bisa jadi inspirasi usaha dikala pandemi masih melanda nih. Kalian suka yang mana nih? Ada tas, cover buku, dompet, kabel holder, dan lainnya. Cakep-cakep ya. Kita kasih tahu deh cara bikinnya. Oh iya Fems, gak semua kotak susu bisa dibuat jadi kerajinan loh. Hanya kotak susu segar alias UHT lah yang bisa dibuat. Soalnya kotak susu ini memiliki tekstur yang halus dan ketebalan yang pas. Jangan lupa bersihkan bagian dalam kotak susu dengan disinfektan untuk menghilangkan kuman dan bakteri, lalu buat pola sesuai keinginan. Kalau kabel holder bentuknya oval memanjang seperti ini.
Lalu tempel dengan kain perca yang punya sifat mudah menempel pada sisi karton. Buat kedua sisinya fams, jangan cuma dilapisi satu lembar karton aja, supaya lebih kuat dan tahan. Kalau sudah rapi, tambahkan ornamen pendukung, mulai dari tali karet dan pin atau kacang pengikat. Proses melipatnya juga nggak boleh sembarangan. Jika salah bisa tidak simetris dan tidak akurat. Hasilnya bisa jadi jelek tuh. Tara, kabel holder yang cantik sudah jadi nih. Oh iya fams, kalau karton ini diaplikasikan menjadi tas, bisa terlihat halus dan glossy pada permukaan. Cakep banget ya. Waktunya jalan-jalan nih, kita wisata ke Pantai Suwarna Dwipa, Sumatera Barat. Tapi ingat ya, tetap ikuti protokol kesehatan supaya wabah pandemi segera selesai. Lokasinya ada di selatan Kota Padang dan di bagian barat Pulau Sumatera. Fams, Suwarna Dwipa mempunyai perairan yang tenang dengan air yang sangat jernih. Masih sangat terawat keasriannya loh Fams. Kalau kesini, kalian jangan sesekali buang sampah sembarangan. Bisa merusak lingkungan tuh. Untuk sampai ke Pantai Suwarna Dwipa ini, kalian harus menempuh perjalanan dengan kapal boat dari Bungus. Jarak 1 jam perjalanan dari Kota Padang. Bungus ini, fam, sebenarnya wilayah pantai nelayan. Pada sore hari, para nelayan biasanya menjaring ikan dengan muket. Kemudian, para nelayan bekerja sama untuk menarik jaring. Satu kelompok muket bisa mencapai 12 orang. Oh iya, saat menuju Pulau Suwarna Dwipa, jangan lupa gunakan life jacket sebagai standar keamanan saat naik kapal. Setiap pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp30.000, fams. Selama perjalanan, kita bisa menikmati pemandangan gugusan pulau kecil yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Setelah menempuh perjalanan 1 jam, akhirnya sampai deh di dermaga Pantai Suwarna Dwipa. Fams, Suwarna Dwipa adalah julukan untuk Pulau Sumatera. Diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti pulau emas atau Suwarna Bumi atau tanah yang bersinar. Makanya pantai ini dikenal juga dengan sebutan Pulau Emas. Pantainya yang tenang dan pemandangannya yang indah cocok untuk bersuah foto. Pastinya bisa jadi kenangan di media sosial kamu. Kece badai deh. Tempat yang jadi favorit ayunan ini nih. Di sini kalian juga bisa bersnorkel ria untuk melihat keanekaragaman hayati bawah laut. Pastinya ikan-ikan warna-warni bisa memanjakan mata. Kalian juga bisa melihat keindahan sekeliling pulau-pulau Suwarna Dwipa dari Pulau Pumutusan yang lokasinya tak jauh dari Suwarna Dwipa. Nah, spot ini menjadi spot terbaik untuk melihat gugusan pulau di sini. Lihat tuh, Pulau Pumutusan ini mirip dengan Raja Ampat dari Sumatera Barat ya. Ciamik banget. Puas main di pantai, kita bermain air di Situ Cipanten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kalian bisa loh menyewa perahu untuk berkeliling sambil menyusuri danau buatan atau Situ Cipanten. Luas lahan di sini sekitar 1 hektar. Tempat ini cocok sebagai tempat melepas penat. Suasananya asri dan udaranya sejuk, jadi daya tarik tersendiri. Katanya warna air di Situ Cipanten bisa berubah warna tergantung dari musim. Saat kemarau, air bisa berubah menjadi biru. Ketika musim hujan, airnya berwarna kehijauan. Gak cuma itu, pengelola juga menyediakan beberapa spot foto yang asik banget. Di sini juga ada mata air alami yang airnya sangat jernih. Saking bersihnya, air di sini bisa langsung diminum. Katanya mata air di sini juga tidak pernah kering meskipun kemarau tiba. Saat main air di Situ Cipanten jangan lupa kenakan jaket pelindung ya, biar tetap aman. Kolam di sini katanya lumayan dalam tuh. Rasakan deh sensasi berenang bersama ikan warna-warni di sini, cantik-cantik ya. Wisata Situ Cipanten ini termasuk wisata rakyat. Artinya kalian nggak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menikmati fasilitasnya. Kalau situasi sudah mulai membaik dan pandemi berangsur surut, wisata Situ Cipanten cocok banget sebagai referensi wisata liburan bersama keluarga, fams. Ditunggu kedatangannya ya.
Gak kerasa, udah setengah jam aja nih kebersamaan kita. Jangan sedih gitu dong, kita masih punya informasi unik dan menarik lainnya. Nonton Ragam Indonesia esok hari, Fems. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, Fems.